Hai, ikutin keseruan aku mendaki Gunung Sindoro via Kledung. Disclaimer, di sini aku ikut open trip dan penjemputannya di rest area 207 ya. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya OT kita datang dan aku langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Perjalanan kita mulai dari rest area 207 Cirebon dan nggak lama dari itu kita berhenti di rest area Brebes. Kurang lebih kita setengah jam ngeres di sini untuk makan, ke toilet dan lain-lainnya. Habis itu kita masuk ke dalam mobil dan lanjut lagi sampai area base camp Sindoro. Bangun-bangun udah langsung disuguhin sama pemandangan cantik banget dari Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro yang di sebelah kanan itu. Sumpah ini masih di dalam mobil aja udah cantik banget pemandangannya, Masya Allah. Lihat ada lautan awan. Ini masih di dalam mobil, belum sampai. Bayangin. Nggak butuh waktu lama, kita akhirnya sampai juga di base camp Sindoro via Kledung itu. Ya seperti biasa kita turun dari mobil, ambil carrier, siap-siap buat ke rumah singgah. Nggak butuh waktu lama, kita cukup jalan kaki menyeberang jalan. Habis itu kita sampai di rumah singgah. Di sini lumayan lama karena kita sampai itu di jam 7 dan mulai trekkingnya itu baru di jam 9. Ganti baju, makan, prepare dan lain-lain sampai di jam 9 kita mulai trekking. Dari jam 9 kita udah ready, udah siap, udah foto-foto di base camp Sindoro juga sambil nunggu bagian ojek. Tapi ya begitulah, bukan Indonesia kalau nggak ngaret ya, nggak enak. Di jam 10 kita baru dibagiin tiket, foto-foto bersama open trip dan lain sebagainya. Sampai sini kita masih ngantri di ojek. Ya beginilah keadaannya tanggal 30 base camp Sindoro via Kledung. Macet banget. Aduh, kita antriannya paling belakang lagi. Sampai jam berapa coba? Dan yeps, kita baru ke bagian ojek ini di jam 11. Oh iya, ojek ini nggak termasuk dari open trip ya. Ini bayar sendiri. Sampai pos 1 itu 30.000. Tapi menurut aku ini worth it banget sih. Soalnya dari base camp ke pos 1 itu lumayan jauh banget. Dan kalau naik ojek itu paling cuma sekitaran 10 menitan. Please, ini aku takut banget sumpah. Ojeknya tuh bener-bener cepet banget dan kayak aduh nggak tahu deh, nggak bisa berkata-kata lagi aku. No comment, ojek Sindoro mantap banget sumpah. Setelah naik ojek dari base camp menuju pos 1, kita di sini nggak langsung trekking tapi kita nunggu yang lainnya dulu. Setelah semuanya kumpul kita lanjut berdoa dan selebrasi. Boy Ajur X Media Outdoor. Setelah selebrasi kita lanjut trekking. Dari pos 1 menuju pos 2 ini jalanannya emang udah nanjak tapi masih tanah kayak gini. Nah, dan buat kalian yang naik ojeknya sampai pos 1,5 nanti startnya dari sini ya. Dan di depan itu ada sedikit turunan dan habis itu nanjak lagi untuk menuju pos 2. Di sini kita melanjutkan perjalanan dan gak butuh waktu lama. Dari pos ojek 1,5 itu kita sampai di pos 2. Di pos 2 ini kita istirahat cukup lama karena nunggu yang lainnya juga. Kebetulan di sini tuh yang udah nyampe pos 2 cuma 2 cewek sama yang lain cowok. Di pos 2 ini ada warung dan katanya gorengan di sini tuh enak banget. Jadi aku beli gorengannya satu dan ternyata emang enak sih gorengannya. Setelah semuanya kumpul dan istirahat, kita lanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Oh iya, estimasi dari pos 1 menuju pos 2 itu sekitaran setengah jam atau 30 menitan ya. Nah, dari pos 2 menuju pos 3 ini jalanannya udah bener-bener berbatuan semua, tapi nanti kita ada yang jalur baru sama jalur lama. Kalau jalur baru tuh dia kayak tangga gini, tapi ini juga lumayan tinggi ya pijakannya. Kalau jalur lamanya itu dia full bebatuan katanya, cuma kita ambilnya yang jalur baru. Setelah jalan beberapa menit, kita akhirnya nyampe di Watu Longko dan kita memutuskan untuk istirahat dulu di sini sebentar sambil nunggu teman-teman kita yang ada di belakang. Sambil menunggu teman-teman yang lain, aku di sini sempat ketiduran karena nggak tahu ngantuk banget kayaknya. Setelah ketiduran beberapa menit, aku memutuskan untuk jalan lagi. Ini gambaran trekkingnya. Bener-bener semuanya tuh udah full batu banget tapi yang enggak terlalu nanjak dan gede-gede banget. Dan ternyata tanjakan batu yang besar itu sekarang ada di hadapan aku. Bener-bener segede itu batunya dan bener-bener se ekstrim itu. Ini bener-bener nanjak kayak lagi nanjak di tebing gitu. Asli sih nggak habis pikir sama trek Sindoro via Kledung ini sumpah. Untungnya selama kita mendaki itu cuacanya bener-bener kabut dan seger, jadi nggak
panas banget gitu. Nah, dan ini tuh POV dari atasnya, bayangin batu-batu besar, pijakan yang ya lumayan besar juga. Ini tuh bener-bener bikin kaki panas. Untungnya aku nggak otak. Setelah melewati tanjakan batu yang besar-besar itu, akhirnya kita sampai di pos 3. Akhirnya kita sampai di pos 3. Berhubung kita ngecampnya di Sunrise Camp, jadi kita memutuskan untuk lanjut ke Sunrise Camp. Setelah mendaki hampir 3 jam dari pos 2 menuju pos 3, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut lagi ke Sunrise Camp. Dan itu kita perlu naik lagi. Tapi sebelum naik, kita memutuskan untuk jajan dulu di warung pos 3. Gak tahu kenapa tiba-tiba aku lapar banget dan aku memutuskan mau beli pop mie sama gorengan. Katanya gorengan di sini juga gak kalah enak dari pos 2. Setelah maju mundur antara mau jajan atau enggak, akhirnya kita memutuskan untuk jajan. Dan ini lihat aku trekking dari pos 3 menuju ke Sunrise Camp bawa pop mie. Sumpah gak expect banget, ternyata tanjakannya itu masih tinggi-tinggi dan jalannya juga sempit. Setelah jalan 30 menit akhirnya kita sampai di Sunrise Camp. Dan ternyata dari trip kita tuh cuma kita berdua cewek yang sampai di Sunrise Camp. Yang lainnya tuh masih di pos 3. Hasil mengeluh dari pos 3 menuju ke Sunrise Camp, kita bawa pop mie dan gorengan, ini membuahkan hasil ya. Di perjalanan tuh kita mau sempat nyerah dan mau makan dulu, tapi kita berpikir untuk lanjut terus sampai akhirnya sampai di Sunrise Camp. Berhubung baru kita berdua yang udah sampai di Sunrise Camp ini, kita berdua juga menikmati pop mie kita dulu sambil menikmati kabut. Oh iya, selain jajan pop mie dan gorengan, kita juga beli semangka juga. Setelah beberapa menit kita makan, akhirnya view Gunung Sumbing kebuka. Dan gak butuh waktu lama, viewnya langsung kabut lagi. Setelah selesai makan, foto-foto dan viewnya kabut lagi, aku memutuskan untuk langsung masuk ke tenda. Jujur ini tuh udah dingin banget suasananya. Aku tuh langsung pakai jaket, segala-gala langsung aku pakein semua saking dinginnya. Padahal ini tuh masih jam 5, tapi hawanya tuh udah bener-bener dingin banget dan aku udah gak kuat banget. Setelah semuanya siap di sini, aku bener-bener langsung tidur saking dinginnya. Aku udah gak bisa apa-apa lagi kecuali tidur. Sekitar jam 7 malam kita disuruh makan dan juga ngeteh untuk ngangetin badan. Salah satu dari teman tenda aku, dia bilang ke porter kalau aku hampir hipo. Dan ternyata kesalahan terbesar aku adalah aku belum ganti pakaian mendaki. Sumpah kali ini aku bener-bener lupa banget. Sampai aku nggak sempet ganti pakaian yang trekking ini. Gimana nggak kena hipo, coba, orang aku aja belum ganti pakaian trekking kok. Selesai makan aku langsung ganti pakaian, habis itu lanjut tidur. Tapi tiba-tiba di luar tenda pada berisik, kebuka cerah-cerah, dan akhirnya aku memutuskan untuk keluar dan berburu Milky Way. Ini tuh sekitar jam setengah 9-an, dan jujur sebenarnya ini tuh dingin banget dan aku masih ngerasain dingin, tapi di sisi lain aku nggak mau nyesel karena pas waktu trip kemarin ke Merbabu aku nggak berburu Milky Way dan hasilnya aku benar-benar nyesel banget. Dan ini hasil jepretan dari HP aku dan temen aku. Setelah selesai berburu Milky Way dan foto-foto, aku lanjut tidur lagi. Lalu kita bangun di jam setengah 3 malam untuk makan dan juga prepare buat summit. Jujur ini tuh dingin banget, ini sekitaran jam 3 dan kita udah siap buat summit. Trip kali ini benar-benar melenceng banget dari rundan acaranya. Seharusnya kita itu trekking di jam 3, tapi ini jam 3 lewat kita belum trekking sama sekali. Singkat cerita, akhirnya kita mulai trekking di jam 3 lewat 22. Aku sempat gak yakin sama diri aku sendiri karena tadi malam aku habis hipo, tapi aku memutuskan untuk pendakian kali ini dengan santai. Kalau capek jangan dipaksa, aku harus istirahat karena aku gak mau kenapa-napa nantinya. View yang aku rindukan, Masya Allah, cantik banget. Ini menuju ke Watu Tata. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sampai juga di Watu Tata. Perjalanan dari Sunrise Camp menuju ke pos 4 Watu Tata ini sekitaran 1 jam 58 menit. Di sini aku memutuskan untuk lanjut terus, nggak istirahat, soalnya tujuan kita untuk ke puncaknya. Berhubung kita berempat yang paling terdepan, kita penagihannya benar-benar santai banget, bahkan sesekali menikmati view kayak gini yang Masya Allah cantik banget lautan awannya. Sesantai itu pendakian kali ini karena benar-benar
benar-benar kita tuh di depan. Singkat cerita ini aku udah sampai di Sabananya Sindoro. Jangan tanya trekkingnya gimana, soalnya dari Sunrise Camp menuju ke Sabana ini benar-benar full nanjak dan bebatuan. Yes, buat kalian yang mau ke Sindoro mending pikir-pikir lagi deh. Ini dari area ke 1 sampai ke puncak benar-benar full nanjak dan bebatuan. Jujur pendakian kali ini sih aku benar-benar cepet banget capeknya ya, karena tuh nanjaknya tuh benar-benar nonjok gitu dan bebatuannya juga gede-gede banget. Tapi untungnya kita tuh dapet cerah dengan tanjakan yang super ekstrim kali ini, disuguhkan dengan view Sindoro yang amat sangat cakep ini. Masya Allah, tabarakallah. Setelah puas menikmati view Gunung Sumbing itu, kita lanjut lagi trekking menuju puncak. Tanjakan sebenarnya menuju puncak ini baru kita mulai full bebatuan. Nggak tahu lagi, di pikiran aku cuma mikirin gimana cara turunnya kayak takut aja gitu gue tergelincir atau gimana, soalnya ini bener full bebatuan banget. Tapi ya mau gimana lagi ya, orang namanya juga naik gunung kan, dan udah tahu juga mau ngambil resikonya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim, semoga naik dan turunnya selamat tanpa kekurangan apapun. Setelah trekking cukup lama, estimasi dari Watu Tahta menuju ke puncak sekitaran 1 jam 24 menit, akhirnya kita sampai di puncak Sindoro. Kita sampai di puncak itu jam setengah 7 pagi. Berhubung yang nyampe di puncak itu cuma berempat, jadi kita berempat banyak banget waktu luang. Aku dan temanku yang lainnya juga memutuskan untuk antri di masing-masing pelakat. Singkat cerita, selesai beres foto-foto di 2 pelakat itu, akhirnya rombongan yang dari open trip kita juga sampai di atas. Sampainya di atas semua, kita lanjut lagi untuk ke Ndoro Arum. Dari jam 7.18 kita udah memulai ke Ndoro Arum. Trekking dari puncak Latar Ombo menuju ke Ndoro Arum sekitaran 30 menit. Setelah sampainya di Ndoro Arum, kita nggak expect banget kalau antriannya bener-bener sepanjang itu. Aku nggak sempet videoin karena aku pas waktu sampai Ndoro Arum langsung ikut ngantri. Singkat cerita, aku udah ngantri cukup lama, hampir 1 jaman, tapi estimasi kita di puncak ini cuma sampai jam 9. Akhirnya kita semua memutuskan untuk foto dan bikin video di puncak Yai Santri. Setelah beres foto-foto dan bikin video lainnya, kita langsung turun. Di jam setengah 9 kita memutuskan untuk turun semua menuju spot ikonik di Sindoro via Kledung ini. Yep, benar, yaitu Watu Tata. Jujur nggak sadar banget pas waktu aku sampai di Sabana, ternyata yang turun duluan cuma aku sendirian. Antara takut dan mengejar spot ikonik di Watu Tata itu, jadi aku memutuskan untuk turun sendirian sampai ke Watu Tata itu. Singkat cerita, di jam 9 aku udah sampai di Watu Tata, dan benar aja, di Watu Tata ini antriannya juga cukup lama banget dan panjang banget. Nggak expect bakalan panjang banget seperti ini. Setelah ngantri 1 jam dan dengan masalah yang amat sangat banyak itu, dari mulai HP aku kasihin ke orang yang nggak kenal, sampai antrian aku udah direbut 2 kali sama orang. Akhirnya tiba juga di jam 10 ini giliran aku. Masya Allah, kayak bangga banget udah foto di Watu Tata ini, udah foto di puncak Sindoro juga. Ya walaupun minusnya aku nggak bisa foto di Ndoro Arum. Oh iya, dari Watu Tata menuju ke Sunrise Camp ini kita lewat jalur lama, dan jalur lamanya itu bener-bener watu besar-besar kayak gini, dan jalanannya tuh sumpah kayak nonjok banget, sakit banget di perut karena saking besarnya itu batu. Oh iya, dan fun fact-nya yang foto di Watu Tata itu cuma aku sama yang nggak summit doang, karena ini tuh udah melenceng banget dari rundonnya. Seharusnya jam 10 kita tuh udah sampai di area camp buat makan, prepare, dan lain sebagainya untuk turun ke area base camp. Dan yang sesungguhnya terjadi, kita baru turun menuju ke area camp itu di jam setengah 11. Singkat cerita, di jam 11 lewat 18 kita baru sampai di area
camp. Sampainya di area camp kita langsung dikasih makanan sama sop buah gitu. Setelah makan habis itu prepare, kita lanjut turun ke base camp. Singkat cerita di jam setengah 3 kita udah sampai di pos 2. Di sini istirahatnya cukup lama, kita jajan, makan gorengan dan lain sebagainya dulu. Habis itu lanjut lagi ke pos 1. Karena udah capek banget, kita itu berniatan mau naik ojek di pos 1,5 itu yang di bawah. Tapi sesampainya di bawah, ojeknya itu benar-benar ngantri banget, jadi kita memutuskan untuk lanjut lagi ke pos 1. Estimasi turun dari pos 2 menuju pos 1 itu sekitar 30 menitan. Akhirnya kita sampai juga di pos 1, pos ojek ini. Tepat di jam setengah 4 kita memulai ojek kita untuk turun ke area base camp. Sampainya di area base camp kita mandi, siap-siap dan lain-lain. Sampai tiba saatnya di jam setengah 7 malam kita baru dijemput sama mobil bisnya. Aku di sini langsung naik, habis itu tidur karena udah capek banget. Singkat cerita di jam 1 malam aku udah turun di tol Palimanan. Di sini aku sengaja request untuk turun di tol Palimanan supaya dekat buat ke rumahnya. Jalan sedikit untuk keluar dari tol Palimanan ini, lalu dijemput pakai motor ke rumah. Sampai di sini dulu cerita pendakian ke Gunung Sindoro aku kali ini. Sampai jumpa di vlog pendakian selanjutnya. Bye bye.